Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 51. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mengaum, Byron memerintahkan kepada iblis, Anda memblokir langit di atas platform tinggi, dan saya akan pergi ke bawah untuk menyelesaikannya. Itu tuannya. Setelah iblis menjawab dengan hormat, mereka memegang pedang sihir hitam, melintas dari langit di atas platform, dan mengayunkan bilah pedang satu demi satu, dan memotong Tan Yun di bawah. Buruk. Tan Yun mengelak. Wajahnya sangat berubah, tetapi Byron dalam kehampaan membakar sekelompok api hitam berkabut di kepalanya. Kamu benar. Byron sekarang membakar jiwa dewa kematian di benaknya, sehingga kekuatannya meningkat dengan liar lagi. Dia tahu bahwa dalam 1 jam lagi, ketika dia berpisah dari iblis, dia akan memasuki periode kelemahan sejenak. Saya harus menyelesaikan Tan Yun dalam waktu 1 jam, jika tidak, begitu saya memasuki periode lemah, saya hanya akan dibantai. Boom, boom. Saat Byron membakar jiwa dewa kematian, napasnya tiba-tiba menjadi keras, tetapi kekuatan napas yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan kekosongan runtuh. Jing Yun, aku akan melihat kemana kamu pergi kali ini. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi. Byron meraung di bagian atas suaranya. Kecepatannya meningkat tajam. Dia berkedip dari udara kosong. Ketika pergelangan tangannya berputar, segera, tirai pedang pencakar langit hitam berbulu mekar dari udara kosong seperti teratai raksasa dan menyelimuti Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak bahkan jika dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Jing Yun, larilah untuk hidupmu. Meskipun Bai Feng melihat bahwa Tan Yun menghalangi persepsinya dan tidak bisa mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dan mengingatkan. Pada saat yang sama, menurut Jenderal Bai Feng dan jenderal lainnya, Tan Yun hancur kali ini. Tidak, anak ini tidak bisa mati. Raja Dewa Bai Cheng berpikir dalam hati. Ketika dia hendak mengirim pesan ke Bai Ren untuk menunjukkan belas kasihan, adegan berikutnya membuatnya menelan apa yang akan dia katakan. Api es Hongmeng. Di atas es, ingatlah untuk tidak berubah menjadi bentuk api, agar tidak terlihat bahwa kamu adalah nyala es Hongmeng. Tetapi pada saat kritis ini, saat Tan Yun berteriak, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke arah langit. Berdengung. Kekosongan itu seperti air. Dalam riak, napas besar langit dan bumi beku menyembur dari telapak tangan kiri. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gunung es biru setinggi 10.000 kaki dari atas kepala Tan Yun. Ketika gunung es terbentuk, tirai pedang hitam pekat seperti teratai hitam raksasa menelan gunung es. Boom, boom. Wow. Dengan suara yang memekakan telinga, gunung es yang diubah oleh nyala es Hongmeng runtuh menjadi potongan-potongan es yang pecah dan menghilang dalam kehampaan. Teratai raksasa seperti tirai pedang, setelah jeda di udara, menelannya lagi ke arah Tan Yun. Suara mendesing. Sosok Tan Yun melintas, mengambil keuntungan dari jeda tirai pedang. Ketika dia baru saja melarikan diri 100 kaki jauhnya, tirai pedang pencakar langit dipotong di platform tinggi. Tidak mati. Byron mengerutkan kening dan berkata dengan senyum muram, kamu bisa bersembunyi sekali. Saya pikir kamu bisa bersembunyi beberapa kali. Sambil berbicara, dia memegang pedang ajaib dan terbang ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, Byron muncul di belakang Tan Yun dan menikamnya di belakang lehernya. Engah. Meskipun Tan Yun lolos dari pedang fatal, sisi kanan lehernya tertusuk. Bang! Byron mendekatinya, dan tinju kirinya, dengan momentum guntur, menghantam bahu kiri Tan Yun. Kulit bahu kiri Tan Yun meledak dan tubuhnya berguling dan terhempas. Uff! Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan berbalik di ketinggian rendah. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Byron dengan mata merah dan mengatakan kata demi kata, kamu benar-benar membuatku marah.
mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan dalam sekejap, semburan api keluar dari tengkoraknya. Kamu benar. Tapi Tan Yun juga membakar jiwa Dewa Hongmeng di benaknya. Segera, napas Tan Yun juga melonjak liar. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia masih bukan lawan Bai Ren dan harus buru-buru menghindar. Dalam setengah jam berikutnya, meskipun kecepatan Tan Yun meningkat tajam, dia masih sedikit lebih rendah dari Bai Ren. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh tubuh Tan Yun dipenuhi dengan luka yang mengejutkan. Jing Yun, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika suaranya penuh dengan niat membunuh, Bai Ren tiba-tiba muncul di depan Tan Yun dan memenggal kepala Tan Yun dengan pedang. Engah. Dalam percikan darah, ketika Tan Yun menghindar, telinga kirinya dipotong dengan kejam. Suami. Saudara ipar. Namong Yukin, Tang Mengyi, Xianer, Sue Zian dan wanita lain mengaburkan pandangan mereka dengan air mata sedih. Dan Dewa Bai Feng yang agung tidak tahan melihatnya lagi. Saat ini, seluruh penonton sangat tenang, menyaksikan pertempuran antara Tan Yun dan Bai Ren tanpa berkedip. Dalam 3 saat berikutnya, Tan Yun, yang berlumuran darah, menjadi tidak lengkap dalam pembunuhan Bai Ren, dan kecepatan penghindarannya mulai melambat. Tapi wajah Bai Ren sangat jelek, dia sangat merasakan kekuatannya perlahan memudar. Tan Yun yang menyedihkan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia melupakan rasa sakit dan hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, yaitu, bertahan hingga saat terakhir dan menunggu periode lemah Bai Ren datang. Segera, momen telah berlalu. Pada saat ini, ada 6 lubang darah lagi di dada Tan Yun yang tertusuk oleh pedang, dan organ dalamnya hancur. Hahaha, pergi ke neraka. Boren berkata dengan kegembiraan yang menyeringai saat dia bergegas menuju Tan Yun sambil memegang pedang suci. Tetapi ketika dia memutuskan bahwa Tan Yun akan terbunuh kali ini, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Pada saat yang sama, momentum avatar iblis dalam yang menghalangi langit di atas platform tinggi juga jatuh dengan liar. Jelas periode kelemahan telah tiba. Sialan. Aku akhirnya menunggu saat ini. Tan Yun, yang terluka parah, meraung dan melawan untuk pertama kalinya dengan kapak ajaib. Langkah Dewa Hongmeng. Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul dari samping Bai Ren, memegang kapak dewa di tangan kanannya, menebas Bai Ren. Engah. Bai rencang mundur dan menghindar. Meskipun dia lolos dari kapak fatal, 2 tulang rusuk di dadanya terputus, dan darah merah cerah menyembur keluar dari luka mengejutkan di dadanya. Bergabunglah denganku untuk menghadapinya, Bai Ren berteriak dengan getir. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan avatar iblis hati turun dari langit, mengayunkan pedang ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang bisa menghindari pedang, tidak menghindar saat ini, tetapi berbalik ke samping dan memotong Bai Ren dengan kapak dewa. Dia tahu bahwa selama Bai Ren sendiri dipukul cukup keras, kekuatan pemisahan pikiran iblis akan berkurang tajam dan bahkan tersebar di udara. Bai Ren benar-benar ngeri. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerang dirinya sendiri, dan memilih untuk menghindari pedang klon iblis dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memilih serangan yang mengancam jiwa. Engah. Dalam percikan darah, Tan Yun terpotong di punggungnya dengan luka dalam tulang yang besar. Pada saat ini, Tan Yun melambaikan kapak dengan tangan kanannya, haca. Dia mematahkan kaki kiri Bai Ren. Ah, kakiku, Bai Ren berteriak. Tan Yun meledakkan pedang guntur angin di cincin abadi dan membawanya ke tangan kirinya. Pada saat ini, orang-orang bingung lagi. Mereka tidak tahu niat Tan Yun memegang pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya. Formula pedang gila angin dan guntur. Keterampilan kapak gila. Pada saat ini, kekuatan dewa angin dan guntur di tubuh Tan Yun mengalir ke pedang dewa di tangan kirinya dan kapak dewa di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun mengayunkan pedangnya dengan tangan kirinya dan kapaknya dengan tangan kanannya, dan membunuh Bai Ren yang kehilangan satu kakinya. Wah, wah, boom. Tiba-tiba, serangkaian cahaya pedang yang menggigit bermekaran dan menelan klon iblis dalam Bai Ren. Pada saat yang sama,
serangkaian lampu kapak dengan aura kekerasan, menghancurkan kekosongan dan membunuhnya. Ini adalah, di lantai 6 gedung dewa, alis putih Bai Cheng bergetar, menatap kapak Tan Yun, dan berseru. Dan Jing Yun bisa menggunakan dua hal sekaligus. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menunjukkan formula pedangnya dan tangan kanannya untuk menunjukkan skill kapaknya yang gila. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Raja Bai Cheng yang terkejut, tetapi juga para jenderal lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bahwa ketika seseorang menghadapi lawan, mereka dapat mengeluarkan dua jenis keterampilan pada saat yang sama. Ah tidak, iblis pikiran Bai Ren terbelah di atas platform tinggi dan mengirimkan jeritan menakutkan. Semua pedangnya digantung oleh pedang Tan Yun. Setelah tidak terlihat, pedang Tan Yun menelan iblis pikiran lagi. Iblis berpisah dan menghilang dalam sekejap. Bai Ren, yang kehilangan satu kaki, memegang pedang suci. Sambil memblokir balok kapak, dia meraung dengan sangat enggan, Jing Yun, jika saya sekarang dalam periode kelemahan, bagaimana Anda bisa membunuh klon saya? Tan Yun menutup telinga untuk ini. Memegang kapak di tangan kanannya, dia melakukan segala upaya untuk melakukan langkah surgawi Hongmeng untuk membunuh Bai Ren yang mematikan. Kalahkan pembunuhan Bai Ren selangkah demi selangkah. Suara mendesing. Setelah Tan Yun menangkap Bai Ren dalam posisi netral, dia membalikkan tubuhnya ke udara dan menebas kepala Bai Ren dengan kapak. Ketika Bai Ren menghindari kapak maut, Tan Yun, berlumuran darah, tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dan melemparkan pedang suci di tangan kirinya. Engah. Dengan percikan darah, pedang suci menembus perut bagian bawah Bai Ren dan menembus pinggang belakangnya. Ah! Boren merintih kesakitan. Jenderal besar Bai Yun di gedung dewa berteriak cemas, "Renner, kamu bukan lawannya sekarang. Lari ke platform tinggi dan akui kekalahan." "Tidak, ayah, anak itu tidak mau." Bai Ren tampak ganas, menahan rasa sakit yang parah, memegang pedang hitam dan membunuh Tan Yun. Tan Yun mencibir dan berkata, "Jika aku bukan lawanmu sebelumnya, sekarang berurusan denganmu semudah anjing." Tan Yun berbalik ke samping di udara untuk menghindari pedang yang menusuk, dan melemparkan kapak suci dengan tangan kanannya. Kapak ilahi berguling di udara seperti sambaran petir dan membelah Bai Ren. Tangan kanannya memegang pedang. "Engah! Tanganku!" Bai Ren menjerit dan tangan kanannya terputus. Petik 2. Wosh! "Ah! Tanganku!" Bai Ren menjerit dan tangan kanannya terbelah. Dalam sekejap, Tan Yun mengepalkan ratusan tinju. Tulang rusuk Bai Ren patah, dadanya runtuh, 7 lubangnya berdarah dan jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Tan Yun berputar di udara dan menendang Bai Ren. Bai Ren seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia berubah menjadi busur dari udara kosong dan jatuh dengan keras di bawah platform tinggi. Bai Ren berada di genangan darah, tubuhnya berkedut sejenak, lalu dia diam dan sekarat. "Nak, anakku." Dewa Bai Yun yang agung terbang turun dari gedung dewa ke medan perang. "Jing Yun, kamu mematahkan tangan dan kaki anakku, tetapi kamu sangat kejam." Dewa Bai Yun yang agung memegang Bai Ren dan melihat kembali ke arah Tan Yun, yang runtuh dalam kehampaan, menggertakkan giginya. "Kejam." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Dalam 3 jam terakhir, Bai Ren mencoba membunuhku lagi dan lagi. Saya memiliki lebih dari 300 luka di tubuh saya. Jika ada yang kejam, putra Anda akan menanggung bebannya, saya malu karenanya. Jika Bai Ren adalah cucu Raja Dewa, apakah menurutmu dia baru saja kehilangan tangan dan kakinya?" Setelah itu, Tan Yun mengabaikan Bai Yun, yang sangat marah sehingga dia terbang ke udara dan jatuh di platform yang tinggi. "Jing Yun, Dewa Agung akan mengingatmu. Jangan jatuh ke tanganku di masa depan." Setelah Bai Yun berkhotbah kepada Tan Yun, dia mulai menyembuhkan Bai Ren. Saat ini, di lantai 6 gedung dewa, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun. Bukan saja dia tidak marah, tetapi sebaliknya, matanya yang berlumpur penuh dengan kebaikan dan menghela nafas, betapa baiknya jika Jing Yun adalah cucuku. Memikirkan kinerja cucu dan cucunya, dan kemudian adegan serangan balik dalam pertempuran prajurit Tan Yun, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun, dan persetujuannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini,
Tan Yun buru-buru mengorbankan menara Ling Qiao di platform tinggi dan memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya. Kerumunan yang menyaksikan perang tiba-tiba membunyikan teriakan. Tuhan, Jing Yun benar-benar mengalahkan Bai Ren dan menjadi dewa prajurit bintang 9. Terlalu luar biasa. Jing Yun telah menciptakan keajaiban lagi dan lagi. Aku yakin keajaiban ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Ketika semua prajurit ilahi berbicara, Jenderal Bai Feng sudah bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang prajurit ilahi yang jahat akan muncul di bawah anak buahnya. Segera, Tan Yun, mengenakan jubah putih, berjalan keluar dari menara Dewa Ling Qiao utuh dan meletakkan menara Dewa Ling Qiao di telinganya. Wow, Jing Yun benar-benar tampan. Ya, orang-orang sedikit menyukainya. Petik 2. Sebagian besar prajurit Dewi menatap Tan Yun dan berbisik. Selamat kepada suamiku karena memenuhi keinginannya dan mengambil alih semua dewa perang prajurit. Sen Subing tersenyum dan berbisik kepada Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata, hanya ketika saya memenangkan hati Raja Bai Cheng, saya dapat dengan cepat mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup, dan kemudian meningkatkan kekuatan saya. Kesunyian. Diam. Pada saat ini, setelah memerintahkan semua orang untuk diam, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun, dan berkata, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun adalah raja dari 30 miliar tentara keluarga baik kita. Juga adalah dewa para prajurit. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu kita suatu masalah. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kami percaya bahwa dia akan menantang dan gagal lagi dan lagi, tetapi dia menggunakan kekuatannya lagi dan lagi untuk menaklukkan kita. Menurut aturan, Jing Yun dapat menawarkan 9 hadiah kepada komandan. Jing Yun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu harus mengedepankan hadiah yang kamu inginkan. Bawahan patuh. Setelah Tan Yun menjawab, dia memandang Raja Dewa Bai Cheng dengan hormat dan berkata, Tuan, bawahan tidak membutuhkan 9 hadiah. Saya hanya berharap Anda menyetujui 5 keinginan bawahan Anda. 5 permintaan. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan rasa ingin tahu, katakan padaku dulu. Bawahan patuh. Setelah Tan Yun menjawab, saat dia mengucapkan permintaan pertamanya, 100 juta prajurit sihir di bawah Jenderal Bai Feng benar-benar mendidih, dan rasa terima kasihnya kepada Tan Yun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi lihat Tan Yun berkata, keinginan pertamaku adalah prajurit ilahi di bawah Jenderal Bai Feng. Mulai sekarang, pil dewa yang dialokasikan setiap tahun tidak lagi lebih rendah, tetapi yang terbaik.